Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tunggal, di mana para pelajar sekolah menengah atas atau sederajat melanjutkan pendidikannya di sini. Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat maupun kemajuan bangsa. Di antaranya ialah sebagai agen perubahan, sosial kontrol, dan moral force. Nah, jadi sebagai mahasiswa kita harus memiliki solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama. Fenomena global memang tidak dapat dihindari. Proses dinamika serta pengaruhnya telah berhasil menggoyahkan tradisi serta nilai-nilai luhur keagamaan, terutama pada pendidikan Islam dewasa ini. Lalu bagaimanakah cara kita menghadapi tantangan pendidikan Islam di era globalisasi? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak kajian tentang permasalahan serta solusi yang akan kita hadapi pada pendidikan Islam di era globalisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Alhamdulillah kita kembali bertemu di perkuliahan kita pada siang hari ini. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani kepada kita semua. Yang kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Nah. Ardiansa. Hadir, Pak. Astuti. Hadir, Pak. Febri Al-Akmal. Hadir, Pak. Vera Susanti. Hadir, Pak. Hadi Pranoto. Hadir, Pak. Leni Novitasari. M. Marwan Saputra. Hadir, Pak. M. Taufik Rahman. Hadir, Pak. M. Abrarul Anwar. Hadir, Pak. M. Yudi Sofyan. Siap, hadir, Pak. Namilah. Hadir, Pak. Nur Aprianingsih. Hadir, Pak. Nur Fadila. Hadir, Pak. Nur Mamdadillah. Hadir, Pak. Nuri Ria Faiza. Hadir, Pak. Nur Jannah. Hadir, Pak. Sandi Pramana. Hadir, Pak. Siti Hardianti. Hadir, Pak. Sofia Rahimah. Hadir, Pak. Tafa Fauzanli. Hadir, Pak. Lutfi Ramadhani. Hadir.
Baik, bisa kita mulai diskusi kita pada hari ini? Bisa. Baik, siapa pemateri pada hari ini? Kelompok 1 Kak. Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, bisa maju ke depan untuk diskusi. Baik, silakan dimulai pemateri semua. Moderator siapa? Kami Pak. Oh ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat dosen pengaku Kapita Selekta Pendidikan Islam dan teman-teman sekalian yang hadir pada sore hari ini. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Baiklah, di sini pemateri kami dari kelompok 1 dan saya sebagai moderator pada siang hari ini akan membahas tentang pendidikan Islam di era globalisasi. Pada pemateri 1 Nur Apriyaningsih, kami persilakan untuk memaparkan materi singkatnya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Selekta Kapita Pendidikan Islam dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi pada hari ini. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi yang berjudul Pendidikan Islam di Era Globalisasi. Nah, saya akan menjelaskan awal mulanya kedatangan Islam di Indonesia ini, yaitu pada abad ke-6, Islam mengambil peran yang sangat signifikan dalam kegiatan pendidikan. Nah, peran yang dilakukan oleh Islam ini sebagai berikut, ada bermacam-macam. Yang pertama, Islam memiliki karakter sebagai agama dakwah di dalam pendidikan. Nah, adapun yang kedua, terdapat hubungan simbiotik fungsional antara ajaran Islam dengan kegiatan pendidikan. Dan yang ketiga, Islam melihat bahwa pendidikan merupakan sarana yang paling strategis untuk mengangkat harkat dan martabat manusia di dalam bidang kehidupan. Nah, seperti Islam membawa pendidikan ini ke dunia dengan lampiran di ayat suci Al-Quran pada surah Al-Alaq 1-5. Sesuai dengan perkembangannya dan tuntutan zaman, pendidikan Islam telah menampilkan dirinya sebagai pendidikan yang bersifat responsif, sesuai dengan perkembangan zaman, berorientasi ke masa depan, seimbang, dan mutu yang unggul. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 1 yang telah menyampaikan materi singkatnya. Teman-teman juga bisa dibuka di buku halaman 7 untuk pemaparan materi 1 tadi. Kami persilakan untuk pemateri 2 Nurmada Tila untuk memaparkan materi singkatnya. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri 1, yaitu era globalisasi. Era globalisasi dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang ditandai oleh adanya penyatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan lainnya. Namun bagi umat Islam, era globalisasi dapat diartikan sebagai tukar-menukar atau transmisi ilmu, baik itu ilmu pengetahuan, budaya, peradaban, ataupun yang lain. Hal ini dibuktikan dari zaman dahulu, dari sejak zaman klasik, yaitu abad ke-6 sampai dengan 13 Masehi. Kemudian di zaman pertengahan abad ke-13 sampai dengan 18 Masehi. Dan di zaman modern dari abad ke-19 sampai sekarang yang sama-sama kita jalani. Namun demikian, hubungan Islam dengan negara lain dalam transmisi ilmu itu memiliki perbedaan antara zaman dulu, zaman klasik dengan zaman sekarang. Karena di zaman dulu Islam itu memiliki kemajuan, beda dengan hal yang sekarang. Jika dulu zaman klasik di negara-negara lain
hampir menurun keadaan mereka, keterbelakangan ilmu. Namun pada saat ini di zaman modern, hubungan Islam dengan Eropa dan Barat pada zaman modern saat ini berbeda dengan zaman klasik. Di zaman klasik dan pertengahan, umat Islam dalam keadaan maju, sedangkan keadaan Eropa dan Barat dalam keadaan terbelakang. Hal ini mengakibatkan beberapa permasalahan, termasuk keadaan saat ini berbagai paham ideologi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 2 yang telah memaparkan materinya. Kami persilakan kepada pemateri 3 yaitu Abang Dapat Goldani. Baiklah, terima kasih. Di sini saya pemateri 3 akan menjelaskan 5 kecenderungan keadaan dunia di era globalisasi menurut Daniel Bell. Pertama, kecenderungan integrasi ekonomi, yang ini menyebabkan terjadinya persaingan bebas dalam dunia pendidikan. Karena menurut mereka, dunia pendidikan juga termasuk yang diperdagangkan. Maka di dunia pendidikan saat ini juga dihadapkan pada logika bisnis, munculnya konsep pendidikan yang berbasis pada sistem ekonomi dan infrastruktur manajemen berbasis mutu kepada total quality management. Lalu kedua, ada kecenderungan fragmentasi politik yang menyebabkan terjadinya peningkatan tuntutan dan harapan dari masyarakat. Yang ketiga, kecenderungan penggunaan teknologi canggih, khususnya teknologi komunikasi dan seperti komputer. Kehadiran teknik ini menyebabkan terjadinya tuntutan dari masyarakat. Dan mungkin hanya 3 yang dapat saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya akan dibahas oleh pemateri keempat. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri 3 yang telah memaparkan materinya. Kami persilakan kepada pemateri 4 yaitu Marwan Saputra untuk melanjutkan pemaparan dari materi ini. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersediakan kepada saya untuk menjelaskan tentang materi kami. Jadi pembahasan kami selanjutnya ini adalah tentang kelanjutan daripada tantangan pendidikan Islam di era globalisasi. Tadi sudah disebutkan materi sebelumnya bahwa ada 3, dan yang keempat itu adalah kecenderungan interdependensi, yang artinya kecenderungan saling bergantung pada sesuatu. Jadi pada tantangan ini, ketika seseorang ingin membuat sesuatu, ingin menggapai sesuatu, orang tersebut tidak bisa tanpa bantuan orang lain. Nah, berbagai macam dan strategi dari negara-negara maju yang membuat negara-negara yang berkembang atau yang masih di bawah itu membuat suatu kebijakan-kebijakan untuk membuat negara maju ini menjadi tergantung, untuk mempergantungkan negara berkembang menjadi negara maju. Jadi pada kecenderungan ini, semua baik di negara maupun tentang pendidikan membuat tergantung dengan adanya badan akreditasi. Mau tidak mau secara langsung pendidikan akan bergantung pada badan akreditasi melalui mutu-mutu pendidikan yang harus ditingkatkan. Nah, ini yang membuat kadang pendidikan kesulitan, sementara keadaan di lapangan fasilitas kurang memadai. Yang kelima, itu adalah kecenderungan penjajahan baru, yang dimana pada kecenderungan ini pola pikir masyarakat pengguna pendidikan menjadi berubah. Yang tadinya semula masyarakat itu ingin sekolah, dia ingin mencari ilmu, menambah intelektual, memajukan pola pikir, maka dengan adanya kecenderungan ini pola pikir masyarakat berubah menjadi sebuah bahwa sekolah itu ingin untuk digunakan sebagai mencari pekerjaan ataupun mencari gaji yang tinggi, dan ini menjadi persoalan dalam pendidikan yang harus diatasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada para pemateri dari pemateri 1 sampai ke 4. Kami memohon untuk memberikan tepuk tangan kepada pemateri, semua pemateri. Kita buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, kami persilakan untuk angkat tangan dan sebutkan nama dan kelompoknya. Kepada Namira kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya.
Saya Namira dari kelompok 10 ingin bertanya. Tadi ada pemateri menjelaskan dan memaparkan tentang pendidikan Islam di era globalisasi. Jadi pertanyaan saya adalah, jelaskan tantangan apa saja yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia saat ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Baiklah, pemateri akan menjawab pertanyaan Namira dan pertanyaannya adalah, jelaskan tantangan apa saja yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia saat ini. Kepada pemateri ketiga, Mentafal Rozani dan persilakan. Untuk teman-teman kami mohon untuk menyimak. Mungkin ada yang tambahkan, nanti kami persilakan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan pendidikan Islam di zaman sekarang selain menghadapi pertarungan ideologi dasar dunia, pertama adalah kecenderungan integrasi ekonomi yang menyebabkan terjadinya persaingan bebas dalam dunia pendidikan. Kedua, kecenderungan fragmentasi politik menyebabkan terjadinya peningkatan tuntutan dan harapan dari masyarakat. Ketiga, kecenderungan penggunaan teknologi canggih, khususnya teknologi komunikasi dan informasi. Baiklah, ini yang saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada pemateri tiga yang telah menjawab pertanyaan dari Namira. Yang jawabannya tadi adalah kecenderungan integrasi, para fragmentasi dan politik dan teknologi canggih. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, kami persilakan. Mungkin dari Astuti? Enggak. Oh, kami persilakan kepada Nur Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menambahkan sedikit dari jawaban pemateri. Saya setuju dengan yang dikatakan pemateri. Terus pendidikan Islam tantangannya meliputi multidimensi dan kompleks seperti teknologi, ideologi, sosial budaya, ekonomi dan politik, serta tantangan yang lainnya seperti profesionalisme dan solidaritas. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Fadilah yang telah menambahkan sedikit, yaitu tentang tantangan pendidikan Islam yang meliputi multidimensi dan kompleks seperti ideologi dan sosial. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, kami persilakan. Mungkin dari yang laki-lakinya dahulu. Tidak ada, kami persilakan. Yang perempuannya ada. Sabar. Oh, dari kok kembar gitu loh. Dari Nurjana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nurjana dari kelompok 2 ingin menambahkan tentang tantangan dari pendidikan Islam, yaitu salah satunya saat ini marak diperbincangkan pergantian kurikulum menjadi kurikulum Merdeka Belajar, di mana pendidikan Islam yang sebelumnya memakai sistem kurikulum K13 harus menyesuaikan lagi dengan kurikulum terbaru, dan juga peserta didik dan pendidik dituntut harus bisa menyesuaikan dengan kurikulum terbaru. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurjana yang telah menambahkan tadi tentang pergantian kurikulum menjadi K13 dan peserta didik harus dituntut untuk menyesuaikan kurikulum baru. Oke, bagi teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan lagi, kami persilakan. Izin menanggapi moderator tentang pertanyaan saudari Namira, yang mana jelaskan tantangan apa saja yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia saat ini. Nah, yang akan saya tanggapi yaitu jawaban dari saudari Nur Fadilah, yang mana di situ beliau ada menyebutkan tentang multidimensi. Apa itu multidimensi? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Lutfi yang telah menanggapi tentang tanggapan Lutfi apa itu multidimensi. Mungkin dari teman-teman yang ingin menjawab sanggahan dari Lutfi, kami persilakan. Izin moderator. Di sini saya ingin menjawab sebuah tanggapan oleh saudara Lutfi tadi. Dia menyebutkan apa sih itu multidimensi. Menurut saya multidimensi itu berasal dari dua kata, yaitu multi yang artinya banyak dan dimensi yang artinya sudut atau sudut pandang. Jadi pendidikan Islam ini di zaman era globalisasi harus mempunyai sudut pandang yang banyak agar kita tidak tertinggal dengan pendidikan umum yang lain. Walaupun kita pendidikan Islam, kita juga harus
mempunyai banyak sudut pandang supaya pendidikan Islam ini tidak tertinggal jauh dengan pendidikan modern. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini pemateri akan menjawab pertanyaan dari Sandi. Yang pertanyaannya adalah bagaimana pemecahan masalah orang yang tidak memiliki pendidikan di era globalisasi ini, terkhususnya di daerah pedalaman. Kami persilakan kepada pemateri untuk menjawab. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari saudara Sandi Permana. Untuk memecahkan masalah yang terjadi di pedalaman, jika dikaitkan dengan era globalisasi, tidak bisa kita menyamakan dengan keadaan yang secara modern ada di kota-kota. Biasanya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat pedalaman itu melalui musyawarah oleh kepala-kepala suku, ketua-ketua adat, dan diselesaikan pun dengan cara hukum adat yang ada di adat tersebut. Tidak bisa kita harus memaksakan dengan keadaan hukum seperti yang ada di kota-kota. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang menjawab pertanyaan dari Sandi. Mungkin dari teman-teman yang lain kami persilakan. Mungkin yang dari laki-lakinya ingin menjawab pertanyaan dari Sandi atau menambahkan, kami persilakan. Izin menambahkan moderator. Baik, di sini saya ingin menambahkan jawaban dari pemateri. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pemateri tadi. Dan di sini saya ingin menambahkan bagi orang pedalaman memang membutuhkan pendidikan-pendidikan yang di era saat ini ataupun di era globalisasi yang ada. Namun tidak semua orang pedalaman itu bisa menerima pendidikan yang ada, karena beberapa pengalaman yang sudah saya temui, ada beberapa suku pedalaman yang memang tidak bisa menerima pendidikan itu baru. Bahkan penggunaan elektronik saja tidak bisa ataupun tidak dapat ataupun juga tidak boleh dikembangkan di dalam wilayah tersebut. Maka dari itu faktor yang tidak memadai untuk mendapat pendidikan itu disebabkan karena tidak disetujui adanya ataupun oleh pemimpin adat setempat, sehingga pendidikan yang ada di dalam suku pedalaman itu tidak bisa secara maksimal ataupun tidak bisa masuk ke dalam suku pedalaman. Mungkin itu yang harus saya jawab, saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Abdul Anwar yang telah menambahkan. Mungkin cukup sekian diskusi kita pada sore hari ini. Jadi saya mengambil kesimpulan, tantangan yang dihadapi pendidikan Islam saat ini jauh lebih berat dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi pendidikan Islam masa lalu. Era globalisasi dengan berbagai kecenderungannya, sebagaimana tersebut di atas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dan dalam dunia pendidikan. Mungkin sekian dari pemaparan dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan ke dosen pengampu Kapita Selekta, kepadanya kami persilakan. Baik, pemateri boleh kembali kepada tempatnya masing-masing. Baik, sudah banyak kita petik ilmu pada hari ini. Ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman, ada mengenai tantangan pendidikan Islam di era globalisasi, ada juga yang menanyakan bagaimana pemecahan masalah pada orang pedalaman, suku pedalaman, ya. Itu sudah dijawab oleh teman-teman masing-masing. Saya cuma ingin menambahkan sedikit kesimpulannya. Seperti tantangan bagi pendidikan Islam di era globalisasi itu seperti yang dijawab oleh Nur Fadila serta siapa yang menambahkan tadi? Yang menanggapi tadi? Tanggapan dari Lutfi? Akmal. Dan terus kemudian dijawab oleh Abdul Anwar,
pertanyaan daripada Sandi Palmana. Daripada pertanyaan pertama daripada saudari siapa tadi? Namira. Tantangan apa pendidikan Islam di era globalisasi? Dijawab oleh saudari Nur Fadilah, yaitu meliputi tantangan multidimensi. Multidimensi itu sudah diterangkan oleh saudara Febri Al-Akmal tadi. Banyaknya sudut pandang itu menjadi suatu tantangan bagi pendidikan Islam pada era globalisasi ini. Kemudian kompleks itu bergabungnya pada seluruh umat daripada beberapa wilayah. Kemudian teknologi juga sebagai tantangan pendidikan agama Islam di era globalisasi. Teknologi itu penerapan ilmu-ilmu atau ideologi, ide atau pemikiran atau gagasan sosial atau kebersamaan. Kemudian permasalahan yang kedua tadi dari pertanyaan Sandi Parmana, yaitu pemecahan masalah bagi suku pedalaman yang sudah dijawab oleh pemateri tadi ya. Siapa yang menjawab? Pemateri Marwan Saputra sudah dijawab, kemudian dibantu ditambahkan oleh Nurul Anwar. Kalau bagi saya, untuk kalian nanti apabila menjadi pemimpin setelah selesai kuliah ini, mungkin kalian bisa mengutus beberapa orang yang menggeluti daerah pedalaman tersebut semaksimal mungkin agar bisa menerapkan pendidikan ke daerah suku pedalaman. Jika tidak mampu, sebagaimana tidak diterima, maka hanya itu yang dapat kalian itulah yang dapat kalian usahakan dengan menyebar di wilayah-wilayah pedalaman tersebut. Mungkin hanya ini ya, karena waktu kita sudah mau habis. Bapak akhiri sampai di sini. Apabila terdapat kesalahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.